Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur semua, mudah-mudahan tetap sehat, berkah dan insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih membicarakan tentang banjir dan penanggulangannya di Desa Bojonggulur serta daerah-daerah sekitarnya. Di bagian berikutnya ini kita akan coba mencari solusi-solusi yang sedang dijalankan dan juga harapan-harapan Ketua KP2C ini kedepannya kayak apa. Sekarang kita mau ke mana ini? Kalau bisa kita melihat salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir dampak banjir saat itu ada pompa banjir. Oh gitu. Ya, belum pernah lihat kan? Belum. Boleh kita lihat, Sat. Boleh kita lihat sebentar ya. Saya kira selama ini karena ini penyebabnya karena sungainya tuh meluber gitu. Betul, sungainya meluber, tapi kan tidak selalu melewati puncak tanggul. Ya, jadi banjir itu mungkin dalam 10 kali banjir ya, 3 kali yang melewati puncak tanggul, yang 7 kalinya malah enggak gitu kan. Nah, ketika air sungai lebih tinggi dari permukaan jalan, kemudian tanggul itu biasanya ada yang bocor, kemudian pintu airnya ada yang rembes, kemudian dari sela-sela tanah di bawah juga keluar air gitu kan, atau terjadi hujan lokal pada saat itu. Nah, sedangkan pintu air kan dalam keadaan terkunci, ya kan? Nah, dengan pada saat itulah pompa banjir difungsikan, dibuang ke sungainya lagi. Kalau kasus yang 21 April gimana itu? Saya pas nganter anak itu pagi-pagi bocor di dekat jagal Pondok Gede Permai itu. Ya, sama. 21 April itu karena curah hujan sangat tinggi ya. Curah hujan sangat tinggi. Kemudian pada saat itu juga durasinya panjang. Jadi hujannya tinggi dan lama gitu loh kan. Itu yang menyebabkan banjir pada saat itu. Gitu. Nah, beda lagi dengan 1 Januari kemarin. 1 Januari kemarin itu banjir yang paling dahsyat selama ini. Dahsyat. Nah, pada saat itu adalah curah hujannya. Hujan yang harusnya turun dalam waktu 1 bulan, ini diturunkan hanya dalam waktu 14 jam. Ingat ya. Jadi betul. curah hujan yang jatahnya untuk 1 bulan diturunkan dalam waktu 14 jam. Blok diturunkan gitu kan. Nah, makanya banjirnya kemarin itu dahsyat luar biasa. Nah, hujan seperti itu menurut data BMKG terjadi 355 tahun yang lalu. Bayangin loh. Jadi yang banjir kemarin itu yang banjir yang sangat-sangat amat tidak biasa. Makanya yang banyak jadi korban kemarin itu adalah orang-orang yang jarang kena banjir. Karena selama ini ketika banjir dia justru memberikan bantuan kepada orang-orang yang kena banjir. Tapi kemarin dia yang jadi korban. Nah, itu yang nggak siap. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa kena banjir, pada sebelum banjir mereka sudah tahu mindahin mobil, naikin barang-barang dan segala macam gitu kan. Evakuasi lah gitu kan. Nah, tapi orang yang jarang kena banjir itu yang kita kasihan, mereka nggak siap. Tiba-tiba air udah tinggi aja dalam rumahnya gitu kan. Sampai ke plafon dan segala macam. Itulah banjir 1 Januari. Kalau boleh dibilang apakah itu predictable atau unpredictable itu? Unpredictable ya. Makanya pemerintah juga bingung kan, tol aja kan banjir pada saat itu kan. Tol aja banjir pada saat itu. Betul. Nah, karena banyak orang yang ada tidak memindahkan mobil-mobil, kendaraan-kendaraan yang lain. Ada juga yang biasanya jadikan tempat evakuasi ternyata di situ juga tenggelam. Betul. Jadi banyak yang tidak pindahin mobil karena dia berdasarkan pengalaman yang lalu. Paling juga segarasi, paling juga segini gitu kan, nggak akan masuk gitu kan. Nah, ternyata kejadian. Bahkan ada satu tempat nggak jauh dari tempat Ustadz Hasan Bisri, itu di RW 15 ya. Malam tahun baru tanggal 31-nya saya ke sana. Ke sana kan? Iya. Nah, di sana lagi dibangun pos evakuasi banjir, tempat evakuasi banjir. Ya. Terus saya tanya Pak RW-nya, Pak RW ini apa nih Pak RW? Wah, ini tempat evakuasi banjir Pak Forman. Jadi kalau seandainya terjadi banjir, motor-motor warga disusun di sini, ya kan? Terus saya bilang, kalau lagi dibangun seperti ini, kenapa nggak di lantai 2 sekalian? Oh, nggak apa-apa Pak, cukup di sini aja kan? Karena saya sudah 23 tahun tinggal di sini katanya kan. Nah, banjir terbesar selama ini paling segini katanya kan. Nah, sambil dia nunjuk ya, masih 50 cm lagi di bawah itu kan. Terus saya jawab, yang namanya lingkungan itu Pak RW makin lama tidak makin baik, tapi makin rusak. Kita harus lebih mengantisipasinya, lebih tinggi lagi. Oh, nggak apa-apa Pak, bismillah aja, kita hidup tuh ada optimis katanya kan. Oh ya oke deh, saya bilang kalau optimis ya udah. Itu tanggal 31 Desember ya. 31. Nah, tanggal 1 Januari ini kan banjir kan. Nah, 2 jam sebelum banjir kita kan sudah memberikan peringatan dini, bahkan 4 jam sebelumnya. Nah, itu diumumkan di masjid kepada warga nanti jam 11.30 akan terjadi banjir besar, silakan motor-motor semuanya disusun di tempat yang sudah disediakan.
Wah, disusun rapi lah itu motor kan di tempat yang tempat evakuasi tadi. Ada ratusan itu. Habis semuanya gitu. Habis. Karena memang nggak nyangka, betul, gitu. Banyak nggak nyangka itu betul ya. Nah, seperti saya bilang tadi, ada juga tempat lain yang selama ini malah dijadikan tempat evakuasi, ya kan? Tempat parkir mobil evakuasi. Betul. Tapi justru itu yang kena banjir. Nah, itu di Masjid Asyifa itu ya. Di Asyifa. Kemudian ada berapa mobil? Betul. Kemudian di Blok M sini nih dekat Taman Citra Harapan itu ya. Betul. Banyak itu mobil-mobil tenggelam. Nah, cuman memang kita bersyukur juga pada saat itu tidak ada korban jiwa ya. Iya. Walaupun pada saat itu saya mengalami sendiri jam 1 siang itu ada 742 panggilan ya, bukan panggilan. Di tahun baru maksudnya? Enggak, hari banjir itu. Iya. Tahun baru itu ada 742 permintaan kepada handphone saya yang minta dievakuasi, Ustaz. Dia ada sudah tenggelam di rumahnya, ada yang lagi megang bayi begini kan. Nah, padahal persatu perahu karet kan terbatas ya. Betul. Itu luar biasa itu kemarin tuh. Aduh, sedih banget kan. Saya khawatir aja kalau ada korban jiwa kan. Tapi alhamdulillah ternyata nggak ada korban jiwa. Nah, kita sudah sampai di salah satu lokasi pompa. Kita lihat ya. Iya, kita lihat. Ini baru nih ya? Baru, belum dioperasikan. Oh, belum dioperasikan. Baru dipasang. Nunggu peresmian. Oh, jadi nanti keluar air di sini? Atau penyedotan disambung di sana? Ini. Jadi ini kan dalam komplek perumahan ya. Ini komplek perumahan, ini kan tanggul ya. Oh iya. Tanggul kan, Tanggul. Tanggul. Nah, kalau air dari ini kan sungai ya. Kalau air sungai tingginya sudah melebihi dari permukaan jalan, biasanya tanggul itu ada yang bocor, ada yang rembes, pintu air juga ada yang dari bawah juga keluar air, atau hujan lokal kan. Nah, sedangkan pada saat itu kan ininya ditutup, pintu air ditutup. Nah, itulah difungsikan pompa ini. Ya. Air yang tergenang di perumahan dihisap. Itu penghisapan di situ. Hisap, pakai pompa ini, itu dibuang ke sungai. Oh, nah, gitu. Iya. Kapasitas pompa ini 100 liter per detik. 100 liter per detik. Jadi setara dengan 6.000 liter per menit. Jadi kalau mobil tangki lebih kurang di sini 1,5 menit selesai. Oh, Satu tangki. Satu tangki itu ya. Satu tangki yang berapa liter tadi? Satu tangki kan rata-rata 9.000 ya, 9.000 liter kan, 7.000 liter rata-rata ya. Iya. Ini 1,5 menit 9.000 liter. Gitu. Ini luar biasa. Ini yang sudah terpasang berapa titik? Ada 19 titik kan? 19 titik ya. Di jalur Sungai Cilengsi maupun Sungai Cikias. Nah, ini adalah pelajaran yang diambil oleh Bojongkulur dari Bekasi. Iya. Tadinya, mohon maaf ya, Pondok Gede Permai dibanding Villa Nusa Indah itu lebih rendah kontur tanahnya 185 cm. 85 cm. Nah, dulu kalau banjir ya, Pondok Gede Permai duluan banjir, baru Villa Nusa Indah. Oh gitu. Nah, makanya dulu orang kan sering ngomong ya, udah banjir belum ini kan? Wah, PGP aja belum banjir kita lah kan. Makanya kita nggak belum banjir kan. Nah, tapi itu dulu. Tapi dari tahun 2017 sampai sekarang itu terjadi 13 kali banjir di Villa Nusa Indah. Tapi Pondok Gede Permai malah nggak banjir. Iya. Nah, kenapa? Karena mereka pakai pompa. Gitu tuh ada air yang bocor, yang rembes macam-macam. Mereka buang lagi ke sungai pakai pompa. Nah, ide itulah yang ditangkap waktu itu sama Pak Firman. Waktu itu masih Pak Firman Riansah ya. Pak Firman Riansah Kades Bojongkulur ya. Waktu Februari 2020. Februari 2020. Waktu beliau masih menjabat. Oh iya. Nah, masih menjabat. Ide itu beliau lihat, oh iya, Bojongkulur berarti belum punya pompa banjir. Nah, beliau mintalah kepada Bupati Bogor, Bupati Bogor untuk diberikan pompa banjir juga, seperti adanya di Bekasi. Iya. Jadi saya waktu itu dengan Pak Firman keliling Bojongkulur mensurvei titik-titik pompa. Nah, ada 24 titik yang kita ajukan. Dari 24 titik alhamdulillah disetujui 19. Pertimbangannya apa itu? Titik-titik yang diminta untuk dipasang? Iya. Titik-titik yang ada pintu airnya yang selama ini sering banjir duluan. Oh, gitu. Jadi titik-titik yang terendah ya. Biasa tempat air ngumpul itu kan titik terendah kan. Nah, kita minta ada 24 titik, tapi 19 titik alhamdulillah disetujui. Dan itu sudah direalisasikan di September ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang lagi dibangun 19 titik pompa. Ini salah satu kita lihat nih, pompa nomor 18 ya. Ini nanti ada 19 jumlahnya. Nah, nggak lama lagi begitu selesai semua akan diserah terimakan kepada masyarakat, dan ini menjadi milik masyarakat. Ini satu titik biayanya berapa nih? Lebih kurang 200 juta.
200 juta juta ya. itu untuk rumah pompanya, Oh, dan, gitu. dan juga pompanya sendiri ya. Oh, semua pompanya. ya, seisinya ya. Seisinya. Oke. Ini menurut prediksinya ini kuat sampai berapa lama nih? Kalau berdasarkan berapa lamanya mungkin di atas 5 tahun masih bisa ya. Di atas 5 tahun. Karena ada pompa yang di perumahan Villa Jatirasa sama di PGP itu mereka ada yang umur sampai 6 tahun. Masih nggak apa-apa. Gitu. Kuat. Yang penting perawatannya. Perawatannya yang penting warga nanti merawat Gitu. tiap bulan dipanasin. Tiap bulan dipanasin, kemudian solarnya nggak boleh kosong. Jadi sih. Solar nggak boleh kosong ya. Solar nggak boleh kosong karena kalau solarnya kosong permasalahan. Nah, ini memang tidak signifikan mengatasi banjir seluruhnya. Tapi pada saat terjadi banjir-banjir kecil yang belum mencapai limpas tanggul, ini sangat efektif. Sangat efektif. Tapi kalau banjir sudah melewati puncak tanggul, memang ini nggak ada artinya. Pompa dimanapun, kalau banjir air sungai sudah sama dengan permukaan jalan, ya mau dialirkan kemana lagi? Mau Di dibuang sini kemana? yang pernah terjadi paling tinggi berapa meter atau berapa senti itu? Sedadak. Sedadak. Di titik ini ya? Ya, titik Artinya kalau pagar BRC itu masih belum nyampe situ ya? Udah. Oh, sudah? Udah. Sedadak di sana, bukan di sini ya. Sedadak di sana. Ya, sedadaknya orang yang inilah ya. Juga tinggi lah. Kita 150 aja. Oke. Di Bojonggede sendiri ya, selain tadi ada di Cikeas, kemudian dekat Bekasi dan sebagainya, solusi apa lagi nih selain pompa nih? Oke, ini pompa ini kan hanya salah satu. Solusi lainnya adalah bikin polder. Apa itu? Polder itu adalah kolam retensi, kolam penampung sementara. Kolam penampung sementara. Ini Sungai Cikeas nih, tempat kita ngomong sekarang ya. Sungai Cikeas. Ini pemerintah sekarang lagi mencari tanah gitu. yang bisa dijadikan polder atau kolam retensi atau apa bahasanya, embung ya. Embung gitu ya. Jadi kalau misalnya banjir, airnya sebagian, tidak semuanya dialirkan ke hilir, tapi ditampung dulu di embung-embung tadi sementara gitu kan. Nah, sekarang itu salah satu solusi juga mengurangi banjir di Bojonggede. Itu embung-embung itu berapa kubik air itu bisa tertampung itu? Ya, tergantung lahan yang didapat. Oh gitu. Tergantung lahan yang Tapi didapat. cukup inilah maksud tadi ya, sesuai dengan lahan yang didapat. Betul. Kalau lahannya kecil, ya embungnya harus banyak. Mungkin ada beberapa titik gitu kan. Gitu. Nah, tapi kalau Iya, lahannya iya. luas, mungkin embungnya cukup satu gitu kan. Oke. Nah, ini embung itu sangat bagus sekali gitu kan, bagus sekali. Di samping tadi normalisasi ya. Jadi normalisasi itu luar biasa, Ustaz. Bayangkan sungai yang tadinya 40 meter, itu dijadikan 60 meter. 60 meter. Nah, sungai yang tadinya segini 2 meter gitu kan, ini dibikin jadi 6,5 gitu. Itu di akhir tahun ini ya? Akhir tahun ini. Akhir tahun tahun ini ini. semuanya. Nah, untuk ini Ustaz, kita butuh apa ya? Mengawal program ini dengan sangat baik. Oke. Nah, kita butuh orang yang paham, mengerti, dan tahu solusinya juga tentang pencegahan banjir ini kan. Makanya kalau teman-teman kemarin ada yang lihat kan, kok Pak Firman bisa-bisanya sih kayak apa? Kayak mendukung Pak Firman supaya jadi gitu macam gitu. Maaf, kita agak melenceng dikit ya. Iya. Tapi ini terkait gitu kan. Iya. Jadi gini, Ustaz. Saya itu nggak punya kepentingan apapun di Bojonggede. Iya. Saya nggak punya target politik. Saya tidak akan jadi anggota dewan. Tidak akan pernah jadi perangkat desa. Tidak akan mengharapkan imbalan materi apapun gitu kan. Tapi karena dari tahun 2004 saya sudah jiwa sungai, tahu menderita penderitaan banjir seperti apa. Target saya cuma satu. Saya punya kepentingan bagaimana caranya supaya masyarakat Bojonggede dan masyarakat Bekasi bebas dari banjir. Target saya cuma satu. Jadi kalau orang bertanya apa kepentingan Pak Firman mendukung Pak Firman, saya punya kepentingan. Jadi yang punya kepentingan bukan Pak Firman punya kepentingan terhadap saya. Saya punya kepentingan terhadap Pak Firman. Kenapa? Saya punya kepentingan bagaimana harapan saya tadi bisa terwujud. Nah, untuk itu butuh pemimpin atau mitra kerja saya yang cocok dengan saya gitu kan. Cocok. Yang tahu selama ini tempat saya diskusi atau mencari solusi pencegahan banjir. Nah, kebetulan beliau pas gitu kan. Jadi bukan kampanye ya. Iya. Karena tadi kita bicara penanggulangan banjir, dengan banjir, memang itu terkait. Oke, gitu. Terus apalagi nih harapan-harapan yang belum disampaikan, apalagi kira-kira selain tadi perlu ada partner yang bisa diajak diskusi karena ide-idenya juga selama ini sudah mulai nampak untuk pencegahan banjir, kemudian juga bisa jadi partner-partner yang lain untuk mengawal upaya-upaya penanggulangan banjir di Desa Bojonggede khususnya ya. Itu apalagi nih? Ini agak sensitif ya. Saya berharap juga program normalisasi ini kan tidak mudah juga ya. Ada tantangannya, Ustaz. Kalau program normalisasinya berjalan dengan lancar, saya yakin 2023 menyambut 2024 kita bebas banjir. Tapi kemungkinan ini ada hambatan. Nah, yang kemungkinan menghambat program normalisasi adalah apa? Pembebasan lahan.
Pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Jadi misalnya lahan gini kan, tadinya sungai 40 meter jadi kan 60 meter. Kemudian pinggiran sungai juga diperluas gitu kan. Karena ada rumah-rumah atau ruko-ruko yang akan kena ya. Kena. Nah, maksud saya adalah himbauan kepada masyarakat. Ya, ini adalah pekerjaan untuk kemaslahatan bersama. Manfaatnya puluhan ribu masyarakat yang menikmatinya gitu kan, yang mengharapkannya kan. Jadi kalau ada nanti pembebasan lahan segala macam, tolong dipermudah gitu loh. Tolong dipermudah. Karena ini untuk kepentingan bersama. Betul, nah, betul. Pemerintah, kalau saya pernah dengar janji dari pemerintah adalah ini bukan ganti rugi, tapi betul-betul ganti untung. Ya, cuma ganti untung diharapkan kepada masyarakat, ya untungnya yang wajar juga, gitu kan. Jangan meminta yang nggak masuk akal, gitu kan. Jadi karena minta yang nggak masuk akal, programnya bisa terhambat, gitu kan. Nah, padahal kan ini kan dibutuhkan oleh masyarakat korban banjir. Itu aja, Ustaz. Dan sebaiknya surat-surat itu harus dilengkapi ya. PBB, betul, IMB dan sebagainya semuanya ya. Nanti urusannya dengan pembebasan lahan ya. Iya. Makin lengkap suratnya tentu ganti ruginya bukan ganti rugi, ganti untungnya mungkin makin baik. Kayak misalnya dia punya SHM ya, sertifikat hak milik atau IMB gitu kan. Itu ganti untungnya akan lebih baik. Dan bahkan kalau saya nggak salah dengar, termasuk itu juga didata. Kalau dia ada pohon di rumahnya, kemudian jenis bangunannya bagaimana, bangunan juga dihitung. Gitu. Dan dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal ini. Nah, mudah-mudahan masyarakat ini senanglah mendapatkan informasi ini gitu kan, karena ini yang ditunggu-tunggu selama ini. Jadi kita nggak mau lagi seperti saya bilang tadi, nggak mau lagi ketika banjir yang dikirim cuma perahu karet, Indomie, Aqua gitu, bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan sekarang adalah bukan penanggulang bencana lagi. Karena penanggulang bencana masih terjadi. Nah, yang kita harapkan adalah pencegahan bencana. Kalau pencegahan bencana, banjir ini nggak terjadi, Ustaz. Mudah-mudahan itu sih harapan saya sih. Termasuk solusi secara personal per kakak itu, karena selama ini kan banyak juga untuk mencegah masing-masing rumah saling meninggikan lantainya nih. Betul. Meninggikan lantainya udah kayak cucian mobil rumahnya ya. Itu jadi hanya satu-satu tapi tidak secara komprehensif integral ke semuanya. Ada yang saya lihat nih, Ustaz. Ini kita berada di rumah pompa dengan nilai 200 juta. 200 juta ya. Betul. Nah, walaupun nilainya besar, saya berdoa mudah-mudahan ini nggak kepake. Alhamdulillah, ya. Saya juga berharap begitu. Tahu. Jadi walaupun nilai 200 juta mahal, saya berdoa mudah-mudahan ini nggak kepake. Betul. Artinya nggak ada banjir. Ya, betul. Karena kalau ini kepake artinya banjir. Kalau ini nggak kepake berarti nggak banjir. Betul. Nah, jadi saya berdoa mudah-mudahan nggak kepake ini pompa gitu. Biar aja buat museum nggak apa-apa. Oke, betul. Ini antisipasi aja. Sejak kapan sih KP2C itu ada dan kenapa harus ada itu? Ini menarik ini. Sejak kapan KP2C ada ya? Kalau KP2C ada sebetulnya dari bulan Maret 2016. Maret 2016 ya. Tapi adanya KP2C itu tidak terlepas dari perjalanan saya sebelumnya. Nah, saya tinggal di Pilihan Nusa Indah ini saat tahun 2004. Pindah ke Pilihan Nusa Indah ya, 2004. Itu di Blok S ya. 2005 siang hari tidak ada angin, tidak ada hujan, dan terang benderang, rumah saya kebanjiran. Rumah saya kebanjiran, waktu itu masuk ke dalam rumah sedadak. Barang-barang ngapung, surat-surat berharga hancur gitu kan. Saya kecewa dan saya sedih. Ya kan? Banjir sebesar ini kan dari hulu berarti ya, bukan banjir karena hujan lokal kan. Tapi tidak ada sama sekali pemberitahuan dini dari pemerintah. Tidak ada sama sekali peringatan dini dari pemerintah. Itu yang betul-betul saya sesalkan gitu kan. Nah, besoknya setelah rumah kering saya bebersih akibat banjir, saya telusur di sungai. Dulu kan ada Google Earth ya. Saya telusur di sungai itu dari hilir sampai ke hulu. Itu berapa kilo itu? Ada 27 kilo ada. 27 kilo. Jalannya itu melalui pinggir sungai? Enggak, saya susuli pakai Google Earth dulu. Kemudian saya tentukan titiknya, baru saya datangin. Oh gitu. Saya datangin, tetap beberapa titik. Alhamdulillah saya ketemu di Jembatan Wika namanya. Jembatan Wika di hulunya Sungai Cilengsi, kalau di Mudik. Saya ketemu dengan orang namanya Pak Ian. Saya bilang, Pak Ian, bantu saya dong. Kalau ada informasi kenaikan tinggi muka air sungai di sini, saya SMS. Supaya apa? Supaya sebelum banjir kami sudah tahu. Perjalanan air dari Jembatan Wika ke Bojongkulur itu lebih kurang 4 jam. 4 jam. Naik apa tuh? Motor? Enggak, jalan, bukan. Maksudnya air itu jalan, kalau jalan lebih kurang 4 jam. Perjalanan air ya. Nah, jadi ya kalau ada kenaikan sungai, air sungai yang lebih normal, dia info saya. Nah, info yang saya dapatkan itu saya bagiin ke teman-teman tadinya. Ya kan? Tapi makin lama yang mendapatkan info saya makin banyak. Ya kan? 10 orang, 20 orang, sampai 100 orang. Nah,
Saya ingat dulu ada mailing list. Oh iya, Saya masih ingat mailing list list ya. dulu, Mailing film list saja ya. Nah, saya Tapi juga- sebelum jauh, Pak Yan itu siapa beliau ini? ASN honorer Enggak, atau Pak Yas itu adalah volunteer atau apa? semacam honorer penjaga sungai ya. Oh, penjaga sungai. Di hulunya Sungai Cilengsi ini. Iya. Nah, saya bangun komunikasi, tetep. Nah, saya kasih dia pulsa. Saya kasih dia pulsa, kemudian tiap bulan saya kirimnya sembako. Kalau lagi lebaran saya kasih ya hadiah apa lagi? Parsel lah, apalah Parsel ya. gitu kan. Dan kalau lagi kurban saya kirim daging gitu kan. Dan itu saya lakukan dari tahun 2005 sampai 2016 sendiri. Dan itu biaya pribadi. Iya, Biaya iya, pribadi. iya. Nah, setelah saya lakukan itu, ternyata Bojongkulur ini tidak hanya Sungai Cilengsi, ada juga Sungai Cikeas. Nah, saya cari juga Sungai Cikeas kan tentu ketemu juga di hulunya dengan kontak kita di sana kan. Udah saya bangun komunikasi juga, saya berikan pulsa juga, dapatlah 2 informasi. Nah, 2 informasi sudah cukup untuk memberikan rasa aman pada masyarakat dan peringatan dini. Tapi perjalanan dari hulu Sungai Cikeas ke hilirnya itu berapa 3 jam, lama? 3 jam. 3 jam. Jadi yang Cilengsi 4 jam, ini 3 jam. 3 jam. Nah, informasi yang saya dapatkan tadi saya bagikan pada masyarakat. Kalau dulu ada mailing list, dulu ada BlackBerry ya. BlackBerry, kemudian nggak lama kemudian tahun 2016 muncul Telegram sama WA kan. Nah, begitu muncul Telegram sama WA, yang menerima informasi dari itu sudah mencapai ribuan. Nah, begitu ribuan, saya udah kewalahan karena ini nanya begitu hujan gitu kan, mereka udah khawatir gitu. Nah, kata teman-teman saya yang sesama korban banjir, Pak Parman, kita butuh komunitas ya, komunitas. Jadi begitu ada info dari hulu sungai, Pak Parman terima info, kasih tahu ke teman-teman gitu kan, teman-teman nanti yang bagikan ke masyarakat gitu kan. Oh bagus nih idenya gitu kan. Nah jadi waktu itu kami bentuk komunitas gitu kan. Jadi saya, Pak Ferry dari Pilihan Usaha Indah, Pak Ganjar, Pak Anton dari Sakura Dikasi 1, sama Pak Tomo gitu kan. Kami bikin di saat waktu itu pernah kita undang ke sana ya, di Sangguriang. Dari situlah pertama kali kita bikin KP2C. Nah setelah kita KP2C, alhamdulillah saat minat masyarakat terhadap KP2C luar biasa tinggi. Dalam waktu 1 bulan, yang tadinya anggota 1.600 menjadi 3.000. 3.000, lagi 4.000, 6.000. Sekarang sudah 10.400. Dan semuanya korban banjir. Nah, semuanya korban banjir itu. Itu berapa perumahan tadi yang 10.000 itu? Ada 46 perumahan. 40 perumahan. 46 Itu perumahan. Bekasi dan Bogor ya? Ya, Oke. Bekasi dan Bogor. Itulah lebih kurang perjalanan KP2C. Jadi kita itu sekarang sudah mempunyai 4 pemantau sungai. 4 pemantau Di hulu sungai ya, Iya, di hulunya. Dan kita juga punya CCTV San, di hulu sungai. Yang bisa ada berapa CCTV? ada 6 ya. Ada CCTV 6. yang bisa kita akses dari HP kan. Nah, jadi kalau petugasnya misalnya ketiduran atau bagaimana, CCTV tetap berfungsi. Yang bisa mengakses berapa orang? Hanya pengurus saja. Berapa orang? 6 orang. Oh, 6 Ada orang. 6 orang. Nah, itu yang kita lakukan setiap hari. Setiap pagi dan sore kami menginformasikan pada masyarakat tinggi muka di hulu sungai. Iya. Kalau normal, kalau lagi siaga tiap 1 jam. Kalau udah siaga 1 tiap 15 menit. Intinya adalah masyarakat 6 jam sebelum banjir sudah kita informasikan. Iya. Makanya informasi dari KP2C sangat bermanfaat sekali Betul, bagi masyarakat. Dan satu hal yang perlu saya tahu adalah semua biaya operasional KP2C tidak dari pemerintah. Kami mandiri. Iya. Ini betul-betul adalah donasi-donasi dari anggota-anggota KP2C yang terbantu ya. Iya, Dan mereka betul tahu karena pengurusnya bekerja tanpa ada pamrih. Iya. Kami pengurus tidak digaji, Seth. Jangankan digaji, pulsa pun nggak dapat. Kadang-kadang malah korban kita ya. Korban. Jadi Untuk membantu makanya setiap hari kita komunikasi. Betul. Pulsa data dan segala macam. Kami nggak pernah ngambil dari kas. Betul. Jadi KP2C itu adalah organisasi betul-betul non profit. Ya. Semua hasil yang kita dapatkan kalau donasi-donasi dari anggota itu murni untuk menggaji petugas-petugas pemantau di hulu Iya. dan biaya perawatan CCTV dan segala macam. Tapi yang petugas ini nggak digaji. Di pengurus KP2C nggak ada yang digaji. Di pengurus KP2C ada 16 orang. Oh, 16 Satu pun nggak ada yang digaji. Termasuk saya juga. Iya, luar biasa. Jadi Nah, jangan- kalau ada orang yang pingin donasi ke mana nih? Ya. Nomor rekeningnya? Nomor rekeningnya saya nggak apa, tapi biasanya kan di grup KP2C itu diinformasikan ya, donasi ada nomor rekening tertentu gitu kan, silakan nanti. Dan semuanya itu betul-betul untuk organisasi KP2C. Bahkan saat kami kalau rapat pengurus bukan saweran, Iya. saweran pernah ada saya juga dulu. Iya, 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 Karena sebelum rapat kita saweran dulu 50.000 baru ikut rapat itu kan. Iya. Itulah kami lakukan. Nah harapan kita adalah mudah-mudahan saat KP2C makin diterima oleh masyarakat, gitu kan, dan selalu bermanfaat. Jadi tujuan kita adalah bagaimana menciptakan hidup aman dan nyaman bersama sungai. Itulah misi KP2C. Nah, cuman ada yang belum saya sampaikan tadi.
KP2C disibukkan ketika banjir, itu di musim hujan. Iya. Tapi ketika musim kemarau, kita disibukkan karena pencemaran sungai. Oh, itu yang nggak kita bahas tadi. Mungkin habis sarapan nanti kita bahas. Oke, boleh. Itu luar biasa. Jadi 24 jam kita kerja terus itu untuk mengamalkan. Oke, terima kasih. Ada banyak informasi-informasi yang kita dapatkan. Sekali lagi mudah-mudahan Bojonggulur makin baik, makin sejahtera dan makin solid juga dalam penanggulangan banjir. Assalamualaikum.